Kalian masih ingat tren ini di TikTok? 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Sekarang gue lagi sama orang yang bikin musiknya. Dan udah lama gak podcast, sekitar setahunan ya. Ya betul. Dan sekarang dia udah bisa ngasilin 100 jutaan dari konten dan karir sebagai musisinya. Selamat datang Joel Music Box. Halo Bang Abud. Apa kabar bro? Ya, thank you for having me ya. Gila. Lu perkembangannya gue mau update sih sebenarnya biar lu tuh bisa kasih inspirasi buat orang-orang yang bermain musik juga. Betul. Yang konten juga dan kontennya musik. Betul. Kayak bisa kasih lihat gimana caranya dia bisa lebih banyak making money dari internet. Karena ini seri baru dari Muda Cuma Sekali, yaitu Internet Money. Wah, keren. Gimana? Duit dari internet enak gak? Itu tuh mirip duit sama kripto ya. Mirip gitu. Ya. Jadi kayak hampir bisa dibilang free money. Jadi kerjanya cuma di awal doang. Oke. Tapi kalau internet money tuh resikonya lebih rendah kalau menurut gue. Karena andaikan ini gak jalan pun, ya lu tambah jago. Setuju gak Bang? Setuju. Ya. Nah, sebelumnya lu mungkin kasih konteks dulu nih, Joel Music Box ini siapa dan lu dapat duit dari mana aja sekarang? Oke. Halo, gue Joel Music Box. Nama asli gue Joel Christian. Sekarang tuh kerjaan gue content creator, musisi. Gue juga baru banget merambah ke dunia namanya film scoring. Jadi gue bikin musik untuk sebuah film. Dan baru-baru banget ini gue menjadi seorang direktur dari sebuah perusahaan gue bareng teman gue. Jadi pada dasarnya adalah sebuah label musik, tapi kita bawa ini dengan cara yang gak biasa gitu. Oke, jadi lu bikin label musik akhirnya dari pemain musik, ngonten, jadi bikin label musik. Betul, karena gue tahu gue tidak akan pernah bisa terus bermain musik dan gue tidak sejago itu sebenarnya. Lu tidak sejago itu aja bisa make money banyak dari musik. Betul. Oke, sekarang kita langsung ngomong dulu pertama, internet money yang pertama kali lu dapet itu dari mana dan gimana ceritanya? Oke, kalau endorse di sini masuknya internet money gak? Internet money masih. Oke, waktu itu jadi ini tuh waktu awal ngembangin TikTok ya. Jadi gue inget banget waktu itu gue ngebawain cara yang gak biasa untuk promote sebuah lagu. Jadi gue tempel klip drama Korea. Karena waktu itu lagi happening banget. Ya. Dan ini gue ngebaca sama adik gue nyaranin kayak, wah ini kayaknya oke banget nih. Lalu abis itu ada pertama kali artis minta, mainin dong lagu gue tapi ditempel klip drama Korea gitu. Waktu itu gue dibayar lumayan lah untuk yang baru mulai ngonten. Ya mungkin gue lupa 1 juta atau 2 juta gitu. 1 juta atau 2 juta itu di followers berapa? Di TikTok? Ya itu udah 20-30 ribu. 20-30 ribu, oke. Habis itu viewsnya sampai 1 juta. Nah dari situ mulai ada namanya snowball effect. Jadi gue bisa geber rate gue ke 5 juta. Itu kerjaannya mungkin kalau dengan gue yang sekarang ya 3 jam kelar. 3 jam kelar? Iya. Lu yang dulu berapa jam? Bisa seharian. Seharian ya? Berarti sehari lu dapat 3 juta? Ya let's say 2 juta lah, 2 juta. Oke. Pertanyaan gue kan lu pastinya di awal-awal tuh konten dulu. Betul. Ini kan niche-nya musik. Menariknya adalah konten apa yang lu buat sampai akhirnya lu bisa ke titik internet money lu pertama. Oke, jadi kalau tentang internet money sebenarnya ini tuh sebuah basic dalam dunia bisnis ya. Lu jual apa yang orang tuh butuhkan. Itu gue belajar dari lu pertama kali di konten akademi ya. Akademi kreator sekarang. Oke, gue lupa maaf. Oke, habis itu gue sadar bahwa untuk mencapai titik di mana gue bisa menembus barrier nggak cukup dengan jago doang. Kenapa? Karena balik lagi, ini bukan gue merendahkan diri gue, tapi faktanya ada ribuan orang jago di luar sana. Tapi mereka tuh nggak melakukan satu hal yang gue lakukan. Apa Itulah tuh? adalah gue muncul di sosial media. I see. Dan pada akhirnya semua pada muncul yang jago-jago di sosial media. Dan semuanya naik apa belum tentu? Udah mulai naik, makanya gue harus cari strategi lain gitu. Oke, jadi lu bikin konten dulu. Itu for free, zero, no money. Gue gambling waktu itu, duit gue tinggal, gue lupa tinggal berapa. Itu semua gue beliin PC duit gue. Gue gambling. All in. Iya, all in. Di Apu, bukan? Ya. Bahaya ya. Jangan ya deh ya. Oke, jadi gue all in di situ. Bahkan waktu itu gue nggak tahu gue bisa make money dari mana ya, karena waktu itu gue masih clueless, gue nggak punya link sama sekali. Tapi yang namanya
ketika lu udah konsisten banget, lama-lama lu tahu kan, lu harus ngapain, target marketnya udah mulai baca. Akhirnya menemukan sebuah winning content ya, lu repeat terus aja winning contennya. Oke. Fun fact, yang kalau misalnya lu belum tahu Joel ini tuh lulusan teknik. Ya, teknik apa lu? Gue teknik fisika, anjay, cum laude, terus gue punya jurnal internasional. Teknik fisika itu yang kayak bikin roket, bikin apa gitu ya? Bisa ke arah sana, tapi ya gampangnya adalah kita sebenarnya yang bisa bikin kayak tangan robot gitu-gitu. Lu fisika murni bukan? Teknik fisika. Teknik fisika. Jadi sebenarnya lebih general sih. Oke, dan lu berkarir sekarang di dunia musik. Iya. Oke, balik lagi ke topik ya. Oke. Yang pertama kali lu bikin konten itu tuh apa, bro? Kan musik. Iya. Lu bikin konten pertama kali apa sampai lu nemu winning kontennya apa? Gue mau tahu eksperimen-eksperimen yang lu lakukan sampai lu nemu winning kontennya. Oke, jadi namanya musisi ya, idealis. Pertama kali dia hanya pengen bikin konten yang musiknya lu suka. Ya. Sama kayak gue, makanya band gue gak naik. Gue bikin R&B waktu itu. R&B Korea kan, wah ini gue banget nih musiknya nih. Pada satu saat gue kepikiran kan, waktu itu ada videonya Deddy Corbuzier yang TikTok yang COVID ya. Ya. Ini kalau dikasih scoring oke sih. Intinya adalah balik ke rules tadi. Gue pengen melakukan apa yang orang gak lakuin. Oke. Habis itu coba gue lakuin. Dan viewsnya tuh lumayan 100.000 waktu itu. Sebelumnya nggak pernah nyampe 100.000 ya? Nggak pernah. Nah, terus gue inget banget sebelum bikin konten itu, gue pernah ngelakuin hal yang sama tapi nggak works. Itu adalah bikin jingle Indomie jadi drakor. Oke. Musik drakor. Habis itu karena viewsnya yang Deddy Corbuzier tinggi ya, video itu dia turun ke video yang Indomie ini. Ternyata yang Indomie lebih viral, 500.000 kalau nggak salah, inget gue viewsnya. Nah itu kerek followers gue banget. Di situ gue baru kayak wah ini emang hidup gue di sini. Asik. Gue baru berasa. Asik. Boleh. Tapi itu masih zero income per bulan. Ya, baru naik followers aja sama engagement ya. Iya. Oke. Terus habis itu lu bikin lagi yang sama, nge-scoring lagi. Nah nge-scoring ini gue belum lakuin lagi karena waktu itu gue belum menemukan satu konten yang relevan, konten yang seviral itu. Abis itu dulu gue belum sejago itu. Oke. Kalau sekarang gue pede banget untuk bikin ini lagi sebenarnya. Karena mungkin dulu tuh gue bikin itu seharian, sekarang mungkin 1 jam. Oke. Nah sampai dapat winning konten yang Indomie sama si Deddy itu, lanjutnya lu ngapain? Itu sempat mati dulu akunnya. Oke. Lalu gue menemukan strategi baru. Karena lu fokus kripto waktu itu ya? Iya. Oke. Kalau nggak salah fokus kripto. Untung nggak? Ya jangan ditanya lah ya. Gak apa-apa lah. Yang penting pegang hold Bitcoin ya. Siap. Kita ikutin Timothy pokoknya. Siap. terus. Habis itu, nah gue menemukan ide baru lagi, mengubah lagu Indonesia itu menjadi drakor. Karena contoh ya kayak lagu Demasif, itu ada beberapa notasi yang kok ini bisa kita bikin lebih sweet ya. Oke. Habis itu waktu gue mau upload, emang nih adik gue pembawa rezeki sih. Gue tanya sama adik gue, ini udah oke belum ya? Terus adik gue bilang, ini lu tempel aja video scene-nya film apa ya? Goblin waktu itu kalau nggak salah. Goblin, oke. Ditempel sama dia itu langsung gue dapat views 1 juta pertama gue di situ. Oke. Itu yang Gencana? Masih jauh. Jadi ya ini for your information. Jadi untuk mencapai sebuah viral yang seperti itu tuh lu harus benar-benar ngelakuin lompatan terus. Gitu sih. Oke, lanjutnya sampai ke yang Gencana itu yang rame banget sampai make your first money ya. Iya. Tapi sebelum itu gue sudah make first money ya. Jadi kayak endorse tuh lumayan banget. Bahkan waktu itu income gue as a musician 0, tapi gue bisa hidup dari endorse sebenarnya. Oh iya. Iya. Endorse apa tuh bro pertama kali? Banyak bang, ada yang gue bilang tadi kan paid promote kan. Habis itu ada yang ada beberapa kerjaan musik juga sih. Habis itu ada yang ngirimin barang. Kayak gue pernah dikirimin Logitech ya, bacanya gimana sih? Logitech ya, MX Master yang terbaru cuy. Oke. Iya tuh masih gue pakai sampai sekarang, tuh emang enak banget. Jadi lu dapetin barang-barang for free. Terus gue pernah dikirimin kayak barang-barang kayak keyboard dan lain-lain dipinjemin, kayak itu di rumah gue sampai setahun 2 tahun. Jadi gue nggak perlu beli alat untuk awal-awal. Jadi lu dapetin uang endorse kecil-kecil 1 juta 2 juta plus dapetin alat-alat. Ada yang dikasih, ada yang dipinjemin. Kebanyakan masih dipinjemin. Oke. Tapi ya itu bermanfaat banget karena udah kayak punya gue sendiri. Dan itu alat yang mahal.
Alat yang dulu juga cuma bisa mimpi lah gue punya itu. Shit. Dan banyak musisi-musisi pemula yang cuma bisa mimpi punya alat itu. Iya, betul. Contohnya kayak kasih tahu lah biar siapa tahu ada Contoh pemusik. kayak ada MIDI controller namanya Novation SL61 Mark III. Ini gue jadi mempromosikan tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Itu berguna banget buat gue. Jadi alat itu tuh harganya lumayan ya. Kalian bisa cek di marketplace. Dan dulu gue cuman pakai alat harganya kayak sekitar 2-3 juta. Jadi kalau bisa divaluasi total studio gue tuh gak nyampe 30 juta sebenarnya dulu. Sekarang studio udah berapa tuh? 10 kali lipat. Asik. Oke. Habis itu lu bikin yang konten Gencana yang kita udah tampilin di awal. Betul. Nah itu dapat duitnya dari mana tuh? Karena kan itu kan benar-benar boom banget gitu loh. Jadi gue bakal jelasin ya di sini kayak gimana caranya artis-artis viral itu bisa dapat duit yang banyak ya. Jadi kalau misalkan kalian punya lagu, itu ada namanya royalti dari Spotify. Namanya royalti dari DSP, sorry. Oke. Ya itu tuh kalian dapat uang juga dari YouTube. Abis itu kalian dapat juga kalau kalian daftarin lagu kalian ke publishing itu dapat juga namanya songwriter royalty. Oke. Iya, itu memang ada jatahnya kalau seinget gue ya. Oke. Publishing itu emang rada kompleks sih. Nah, habis itu gue menjual master gue itu ke sebuah label luar negeri, tapi sayangnya angkanya terlalu kecil ya. Tapi ya udah, okay, itu pembelajaran buat gue. Tapi di saat itu gede kan buat lo? Gede, karena gue butuh capital buat ngebus alat-alat gue kan. Oke. Habis itu gue jualan not balok. Lu percaya gak sih jualan not balok? Lu bikin sekali doang itu dapat hampir 10 juta. Oke, lu gak pernah kuliah musik tapi lu bisa bikin not balok? Nah itu adalah karena belajar di YouTube. Oke. Iya benar. Jadi karena belajar YouTube lu bisa bikin not balok, lu jual not baloknya? Iya gitu. Oke. Balik lagi dulu ke yang si Gencana ini. Kan lu pertama kali post. Terus habis itu not lu kan ada, lu pegang raw filenya, lu pegang intellectual property-nya ya, hak ciptanya kan ya. Betul. Waktu lu post di TikTok itu kan masih belum dapat duit dulu dong. Betul. Nah itu proses dapat duitnya tuh gimana? Lagunya gue upload ke Spotify. Lagunya lu upload ke Spotify. Iya, tapi itu cepet bang, soalnya 1-2 bulan ada yang nawarin mau beli master. Oke, sebentar. Jadi upload rame. Itu 3 hari 100.000. Oh jadi bentar, lu masuk ke TikTok dulu. Oke, TikTok dulu. Di TikTok kan lu upload tiba-tiba rame kan? Iya. Berarti lu dapetin data bahwa anjir nih rame nih diterima market nih. By the way sebelum itu dia rada struggling naiknya. Jadi untuk 100.000 itu butuh berapa sebulan kalau nggak salah. Oke. Iya. Nah ini juga salah satu pengamatan gue di TikTok ya, bahwa kita tuh jangan menganggap remeh konten yang udah kita upload nggak naik. Bisa itu tuh kayak bom waktu. Dia tiba-tiba bisa meledak. Betul banget. Karena konten-konten lama sama algoritma tiba-tiba di-boost lagi. Iya, nggak ada yang tahu. Oke, lu udah masuk ke 100.000 nih, udah lewat nih yang konten TikTok. Iya. Nah, terus habis itu tiba-tiba grow-nya naik. Growth naik, habis itu UGC-nya. UGC itu jadi kayak orang pakai musik yang kita upload di TikTok untuk bikin video mereka. Itu naiknya lumayan, tuh sampai 20.000 orang yang pakai. Nah, gua ngelihat ini bakal viral, jadi harus gua upload buru-buru. Jadi ya gua upload gitu loh. Jadi lu langsung upload ke Spotify. Betul. Oke, nah step ini yang banyak orang-orang bikin musik di TikTok nggak lakuin ya? Iya. Dia cuman seneng aja kayak, oh yaudah musik gue viral hore gitu. Iya, Tapi lu nggak masukin masternya ke Spotify. Betul. Habis itu lu nggak daftarin ke publishing. Apa tuh maksudnya publishing? Jadi publishing ini adalah gampangnya lembaga yang mengkolek royalti misalkan ya. Kalau gue lebih pintar sedikit waktu itu, gue tahan, gue bisa jual lagu ini ke film buat dipakai sama mereka. Jadi misalkan film ini tuh masuk Netflix, kita juga tetap dapat uangnya juga. Oke. Gitu. Oke, ya dan akhirnya setelah lu masukin Spotify, lu dapetin duitnya gimana tuh? Nah, habis itu gue duitnya itu kesimpan di DSP, bukan DSP, agregator namanya. Oke, jadi kayak anggapnya kayak GoPay-nya si musik inilah gitu ya. Ini kayak distributor sebenarnya, distributor. Jadi lu masukin ke agregator tersebut. Ya. Terus abis itu lu dapetin orang-orang yang ngeplay musiknya. Betul. Di Spotify. Betul. Nah, pertanyaan gue, lu promosiin nggak bahwa lu bisa dengerin musik ini di Spotify? Iya, tapi kayak nggak niat gitu loh. Nanti bisa di embed ya kali ya. Ini ya video postnya. Kayak nggak niat gitu loh, kayak gue bilang ya udah ini cuma buat iseng-iseng doang kan. Gue nggak mikir sama sekali. Dan gue inget gue untuk membuat lagu itu tuh gue mungkin hanya ngeluarin biaya listrik, makan doang paling. Sama internet. Internet waktu itu dibayarin sih. Karena gue nebeng di rumah temen gue gitu. I see.
Nah, yang lu lakuin promosiin lagu lu nya itu biar orang-orang didengar di Spotify itu gimana, Joel? Jadi itu adalah sebuah snowball effect menurut gue. Ya. Jadi gue gak tahu nih hoki atau apa ya. Jadi waktu gue bikin emang tuh lagunya cukup ngehook ya depannya. Ya. Kling, heng, itunya doang tuh udah bikin hook. Jadi gue gak perlu promosiin, ya kita pakai leverage orang, mereka yang promosiin. Oke. Dan itu viral berkali-kali kan. Bukan hanya cuma 1 tren, 4 tren seingat gue. Yang gue bingung kenapa si orang ini instead of dia dengernya cuma di TikTok, dia mau dengerin ke Spotify juga. Itu loh yang mungkin yang orang-orang pada lihat di sini tuh pengen nanya gimana cara arahin si traffic dari TikTok ini ke Spotify, karena yang make money itu sebenarnya di Spotify bukan di TikTok ya kan? Betul. Gitu. Betul. Oke. Jadi secara nggak sengaja gue menyelesaikan masalah orang. Adalah apa? Mereka nggak bisa tidur. Oke. Mereka stres, depresi dan lain-lain. Ini adalah sebuah masalah karena setiap bisnis itu adalah kita solving the problem kan. Iya. Gue akan anggap musik ini sebagai bisnis sebenarnya. Iya. Jadi banyak yang minta fullnya dong. Nah, abis itu ini adalah step yang gak boleh dilupakan. Jadi harus taruh lagunya itu di bio, di link bio. Gue pakai Linktree kalau gue. Di open Spotify-nya ya? Iya, di Spotify-nya. Gitu. Itu tuh kayak funneling bang, kurang lebih. Kayak funneling konsepnya. Jadi call to action-nya tuh di link bio-nya? Iya, ada. Oke. Jadi kayak gimana caranya lu bikin orang tuh klik link itu. Oke. Gitu. Nah, lu dapat berapa dari Spotify? In total? Spotify sih bisa sampai, kalau sama jual master ya. Belum, jangan jual master dulu. Spotify dulu. Spotify itu awal tarik tuh bisa 40-an. 40 juta? 2 bulan lah. 2 bulan 40 juta? Iya. Berapa streams? Itu 3 juta. 3 juta streams? 3 juta streams. Ini perlu nih. Di TikTok lu itu total views lu berapa? Di kala itu ya dapat yang tarik 40 juta. Mungkin 2 juta views. 2 juta views. Iya, 2 juta views. Di Spotify 3 juta streams. 3 juta. 3 juta streams itu kalau gua misalnya dengerin 2 kali nge-replay itu dapat 2 apa 1? Kalau lu dengerin yang di atas 30 detik itu kedeteknya 2. Kedeteknya 2? Iya, jadi Spotify itu algoritmanya adalah kenapa di Spotify nggak boleh upload lagu tuh di bawah 30 detik, karena setiap streams itu kehitungnya kalau di atas 30 detik. Oke. Kalau nggak salah ya, gue lupa ingat. Kalau podcast bisa nggak sih dapat? Podcast itu ada ini kan, ada Spotify podcast gue tahu ada. Iya. Cuman bisa dapat duit apa enggak ya? Gue kalau tentang itu gue nggak paham sih. Nggak tahu ya. Kalau ada sih upload aja di Spotify ya, dapat duit. Tapi kayak bisa dimonetize sih bang. Bisa dimonetize ya. Oke, nanti gue cari tahu deh. Iya, bisa. Oke, setelah udah dapat 40 juta, apa perasaan lo tuh waktu itu? Kalau boleh jujur sih biasa aja sih. Siap. Nggak, bukan apa ya? Karena gue ngerasa kok biasa aja ya. Tidak seperti yang gue bayangkan waktu itu. Sebangga itu gue nggak juga sih. Memang bener sih. Biasa aja. Terus sekarang maksudnya 40 juta, ya udah itu uangnya udah habis. Gue beliin alat juga kan. Nggak lu pakai foya-foya ya? Lu invest lagi ke bisnis ya? Iya, gue selalu invest ke bisnis sih bang. Oke. Nah, berarti dapat 40 juta biasa aja. Iya. Ya. Nah, terus habis itu yang ceritain tentang yang akhirnya ada orang luar negeri yang mau beli masternya lo. Oke, itu orang UK. Tiba-tiba email gue. Oke. Bro, bla 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 bla. I want to offer your master $8,000 gitu kan. Itu lu ngomongnya kayak India banget. Iya. Orang ini UK bro. Tapi ini orangnya offer you master. Iya, nggak apa-apa. Lah gitu. Nggak bisa bahasa Inggris. aksen India gitu loh. Kayak gitu lah. Oke. Habis itu ya gue set meeting sama dia. Waktu itu namanya anak bocil ya. Gue masih umur 23 kalau nggak salah. 23. 24 sorry bang, 24. Jadi ya gue ngeliat duit 100 juta kayak boleh nih, sabi nih. Itu ditawarin sama dia, gue mau bayar lu 100 juta gitu. Iya 8.000, tapi gue minta 10.000. Minta 10.000 pound sterling. Dollar. Berarti GB, gue lupa dollar atau GBP, gue lupa. Oke. Harusnya gak 100 juta itu 120-an dong. 130-an ya. Iya 130-an. Iya. Nah harusnya sebenarnya lagu itu tuh kalau gue tahu se-viral ini, gue bisa hajar tuh mungkin $100,000. $100,000? Iya. 1,6 M? Iya. Itu masih murahan, bahkan harusnya bisa lebih lagi. Kalau gue main lebih pinter, kalau misalkan gue saat ini gue kembali ke masa lalu, mungkin tuh bisa jadi 2-3 M. Gimana caranya dan apa yang lu akan lakukan berbeda untuk bikin yang lu cuma dibayar $10,000 jadi ke $100 sampai $200,000? Oke, jadi lagu itu ada 10 juta streams kan. Gue hold, gue gak jual masternya, royalty gue hold. Habis itu gue akan coba tawarkan, gue akan kontak publishing gue. Ini tawarin dong ke film-film.
Nah waktu itu kan lagi tren banget kan. Nah film kalau ngambil itu, dia bisa juga edit value loh ke film tersebut, karena dia ngedrive sebuah tren yang lagi viral. Nah, jadi nambah traffic ke filmnya Iya dia. bisa juga. Habis itu gue hold. Nah 10 juta streams. Terus kalau gue bener main harusnya tuh bisa sampai 20-30 juta streams. Itu mungkin gue jual $100,000 orang mau. 20 juta sampai 30 juta stream. Caranya lu ngelakuin itu gimana? Marketinginnya? Gue lebih gak mikirin orang mau ngomong apa tentang diri gue. Gue konten aja. Bodoh amat gitu loh. Jadi itu lu peresnya traffic sampai udah nggak ada lagi air yang keluar dari peresan itu. Abis itu masih bisa lu bikin piano versionnya, lu bikin violin version. Iya, lu bikin misalkan jedak-jeduk versionnya, jazz versionnya, lu bikin aja 10 biji tuh. Ya jelek-jelek per lagu tuh mungkin 1 juta stream tuh dapat duit lagi. Jadi di Spotify lu Joel. Iya. Tapi ada Gencana versi original, Iya. Gencana versi jedak-jeduk, Gencana Iya. apa, Gencana apa. Iya. Akhirnya digabungin lagu itu punya total akumulasi Iya. berapa Bisa streams? 30 juta mungkin, 20-30 juta. Habis itu gue bikin yang 3 hours version, gue bikin lo-fi version dan lain-lain. Bisa juga masukin ke YouTube biar dapetin AdSense. Bisa banget. Bisa bikin kayak working music gitu. Bisa. Musik Bisa. buat patah hati, musik buat ini. Healing music dan lain-lain. Padahal Banyak. musiknya sama. Cuman di recycling aja. Urubah tangan nadanya. Toh kan kalau kedetek kan suka kedetek copyright kan. Itu masuknya ke kita juga. Iya bener ya. Iya. Terus bisa juga bikin akun lain yang repost tapi ujungnya copyright Bisa ke lu juga. Bisa banget. Anjing. Terus bisa gue tuntutin orang yang contoh kayak ada, ini gue harus ngomong sih. Jadi ada gue langsung ngomong aja. Perlu sebut brand nggak? terserah lu. Oke, jadi kayak ada game Free Fire, dia pakai lagu gue di iklan nggak bayar. Oh, lu bisa tuntut? Gue bisa tuntut di MM-an mungkin. Tapi ya udahlah, gue udah case close, gue udah bodo amat. Oke. Iya. Banyak. Jadi sebuah lagu tuh banyak banget. Abis itu orang performing pakai lagu gue, dia bayar juga harusnya. Serius loh? Serius. Makanya yang kasus terbaru kan, yang si Agnes ya dituntut ya karena dia nggak membayarkan performing rights-nya ke songwriter. Shit. Segila itu dunia musik ternyata ya. Dunia IP lebih tepatnya. Iya, ya? IP. Emang IP itu mas, gue ini baru tahu anjing. Iya. Bisa kayak gini coy. Bisa. Story protokol dong. Iya. Kalau misalkan NFT masih viral, gue masukin NFT. Gue jual nih The OG gue Encana. Mungkin bisa dapat Bener juga. Lu bisa bikin NFT raw material lu. Iya. Nanti bisa profit sharing sama orang-orang yang hold NFT-nya anjing. Banyak. Itu bisa 10 M belasan M itu kalau misalnya dikerjain bener banget. Bisa banget. Tertarik? Sementara lu kemarin jualnya cuma 50 juta. 50 juta. Tapi is okay. Kenapa? Karena IP-nya tetap di gua. IMEI. IP. Songwriting itu melekat di dalam diri gua. Oke, berarti kan lu jualnya ke orang macam apa nih? Namanya bukan si yang UK aksen India bukan, Iya, tapi ya dia ini apa, perusahaan apa, Dia produsen kayak atau apa? label yang suka ngumpulin lagu-lagu instrumental. Oke. Sama dia nanti diapain lagi tuh lagu-lagu lu? Seperti yang gue bilang tadi, digituin semua, dijual ke film. Udah dilakuin sama dia? Udah harusnya. Lu dapat juga setiap itu? Nah jadi, nah ini gue baru tahu juga, ternyata itu ada namanya advance. Jadi misalkan kan 10.000 itu advance kan. Nah jadi harus sampai kekumpul dulu 10.000-nya baru. Tapi gue ketika 10.000 itu terkumpul, gue akan dapat profit sharing 50%. 50% itu oke lah menurut gue lah. Oke, jualannya dia laku? Nah itu yang gue dari belum lagu lu? update lagi. Karena nah itu salahnya gue lepas tangan di situ. Harusnya gue lebih lindungin lagi. Tapi lu masih dapetin duit terus dari dia? Kayak tahun depan gue akan mulai manen. Karena masih di hold dulu. Iya. Padahal gue tuh earningnya udah lebih dari 10.000. Gue dapat reportnya soalnya. Oke, jadi lu udah jual 10.000 masternya, lu dapat earning lagi tambahan 10.000. Enggak, maksudnya lagu tersebut sudah menghasilkan lebih dari 10.000 dolar. Gue udah lihat reportnya. Untuk si produsennya, si labelnya. Iya. Harusnya gue bisa lebih dapat. Harusnya lu bisa cash out 5.000 gitu kan, karena 50-50 ya. Bisa. In 2 years. 1 kalau nggak salah. 1 years ya. Iya. Maksud gue, kenapa dia jualannya nggak segacor itu gitu? Nah itulah. Apa karena kebanyakan musik-musik yang diambil kayak gitu, jadi nggak fokus? Jadi nggak fokus ya. Tapi let's forget it lah. Jadi kayak kenapa? Karena dalam 10 tahun gue bisa bikin lagu, gue bisa bikin master baru lagi dari lagu tersebut. Itu udah di rulesnya udah kayak gitu. Jadi gue bisa bikin master baru lagi.
I see. Ya mungkin ketika itu tiba, gue akan lakuin apa yang gue sudah pikirkan sekarang buat anak-anak gue. I see. Jadi nanti anak-anak lu tuh dapat royalti terus-terusan ya? Karena bisa diturunkan ke satu generasi. Generasi kedua udah nggak? Enggak. Generasi di bawah kita masih bisa. Itu tuh 70 tahun. Berarti anaknya kayak Krisya gitu itu masih dapat royalti terus-terusan ya? Masih Gede dong berarti anjing. Gede. Belum kalau ini, misalkan nih label X mau pakai lagunya tadi Krisya ya, dia harus bayar juga. I see. Advance-nya. Bisa. Let's say gini, gue mau nanya deh, sebagai musisi ya. Let's say gue ini kan pengen pakai satu lagu dari band yang gue suka banget. Oke. Gue mau bikin video. Oke. Biasanya tuh kalau misalnya mau bayar kan kita ngomong dulu sama manajernya biasanya kan. Itu tuh prosesnya gimana dan kira-kira harganya berapa sih? Oke, kalau harga gue nggak tahu ya karena beda-beda rate-nya. Tapi gue tahu rasionya. Jadi ketika lo pengen pakai lagu, misalkan contoh band apa yang lo suka? Misalnya Seringai misalnya. Seringai misalnya. Seringai. Nah, lu pengen pakai apa? Hak ciptanya atau recording plak-plakannya. Kalau hak cipta tuh misalnya gue cuma mau bikin video buat di Instagram gitu. Lu cover. Enggak, videonya dia lagunya dia dimasukin sebagai background video gue. Kalau di Instagram gue kurang tahu. Tapi misalkan let's say lu bikin film lah. Lu harus bayar jadi ada 2 komponen. Ada namanya songwriting. Itu kayak materi lagunya sama ada masternya. Nah itu harus seimbang tuh. Misalkan master lagunya 10 juta, lo harus bayar songwriternya 10 juta juga. Double berarti? Double. Fuck man. Nah songwriter itu nanti ya setelah dipotong sama publishing ya dapatnya segitu. Berarti kalau pakai musik orang tuh lumayan mahal juga ya? Iya. Itu yang orang-orang cuma main ceplok aja gitu. Hati-hati dituntut miliaran ntar. Iya. Bener, hati-hati. Hati-hati sih bro. Iya, soalnya ngeri ya. Iya. Indonesia tuh lagi mau ngetatin tentang itu karena udah banyak yang protes kan. Iya, jadi kayak udah dibikin nih. Makanya sekarang musisi-musisi tuh lagi pada fight buat ini. I see. Karena kenapa fight? Inilah tambang emas cuy. Benar sih. Tambang emas yang harus dikelola dengan baik sebenarnya. Terus kalau musik-musik yang di Instagram gitu yang kita bisa pakai gitu-gitu, itu Instagram yang bayar license-nya kan? Iya, nah itu nanti kita dapat uangnya dari agregator tadi. Jadi dari Instagram bayar ke agregator. Agregator bagi-bagi sama si songwriter sama musisinya. Betul. Dan kalau IG, TikTok itu nggak terlalu concern. Yang concern itu YouTube, Spotify. Besok apabila misalkan dipakai untuk video yang komersil itu harus bayar. Kalau cuman konten pribadi gitu? Enggak harusnya enggak. Tapi akan kalau di YouTube ya kedetek kan. Oh iya, dolar kuning kan biasanya kan. Iya, dolar kuning. Bisa kelihatan nanti pemilik si royalti ini siapa gitu. Betul. Oke, terus selanjutnya karir lu setelah lu udah make money gitu, berarti 150 juta plus Spotify ya. Iya. Itu lu ngapain next? Gue beli BTC sih waktu itu sih. Gue beli BTC. Tahun 2022. Iya, yang waktu kita ketemu tuh. Beli BTC tuh ya. Iya, gue beli BTC. Gue ngomong juga, gue beli BTC. Iya. Lu juga ikut beli BTC ya. Nah itu penyesalannya adalah gue nggak berani all in yang lu bilang waktu itu loh. Misalkan sekian nih, lu beliin aja. Nah gue dari sekian gue beliinnya cuma dikit. Tapi balik lagi kan itu manajemen resiko juga bang ya. Iya. Gak ada yang tahu ada ETF-nya BTC tahun 2022 bos. Betul. Ya kan itu kan lagi di bear market parah kan. Iya. Dan sebagian uangnya gue beliin alat sih. Jadi alat-alat untuk menunjang produktivitas gue ya tentunya. Oke. Gitu. Abis beli alat, ya udah. Waktu itu gue masih orang yang takutan kalau megang duit dikit. Megang duit dikit. Jadi duit gue tuh harus banyak gitu. Di rupiahnya berarti ya. Iya. Bagi gue waktu itu gue di bawah 3 digit gue miskin. Betul. Iya. Tapi waktu itu banyak yang menampar gue sih. Untuk kayak lu masih muda, lu harusnya lebih berani resiko lagi. Akhirnya gitu. Akhirnya ya udah gue beliin alat kebanyakan duit gue beliin alat sih. Oke. Nah pertanyaan gue, setelah lu kegampar duit yang tadi 190 juta itu, kan lu belum cash outin yang dari si orang UK aksen India itu yang ngasih lu duit kan? Iya, belum cash out kan? Karena lu masih hold kan? Belum. Lu dapat duit lagi dari mana? Nah dari situ kan mulai banyak tawaran kayak mau bikin lagu dong, mau bikin apa gitu. Oh jadi kayak lu jasa sebagai si komposer? Iya komposer. Oke. Komposer itu ngapain sih kerjanya sebenarnya?
Jadi kita harus bisa bedain antara composer, arranger, dan produser. Jadi produsernya anggapnya adalah orang yang membawahi composer dan arranger. Jadi dia yang nentuin branding. Jadi music producer tuh bukan hanya bikin musik, lo nentuin artis tuh bagusnya nyanyi kayak gimana, brandingnya gimana, genrenya apa, pemasarannya gimana, itu produser. Tapi kalau misalkan arranger tuh yang bikin musik tok. Oke. Composer tuh yang nulis lagu. Oke. Compose, kan makanya namanya Lu compose. compose. Gue compose, arranger, dan produser sekaligus. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Lalu dapetin cash flow bulanan tuh dari situ. Iya, dari situ. Tapi nggak rutin bulanan ya. Jadi kayak dapat gede ya lu pecah buat berapa bulan hidup gitu atau gimana? Kadang-kadang sih ada yang kayak dapat gede, ada juga yang kayak receh mungkin sejuta 2 juta, tapi sekali datang 3-4 kan lumayan bang. Ini mantap juga ya, 1 juta 2 juta receh katanya bro. Maksudnya gimana ya? Enggak. Kalau dibanding pekerjaan gue tuh apa ya? Loadnya berat soalnya bang. Oke. Tadi kira sombong, enggak? Itu maksudnya sombong sih emang. gimana ya? Ya tapi kayak gitu maksudnya gimana ya bang ya? Oke. Berarti lo jadi composer, arranger, sama produser. Iya. Oke. Itu lo hidup dari situ tuh? Dari situ. Oke. Karena kan uangnya udah lo investasiin alat semua sama kripto kan? Iya iya. Nah abis itu ada apa lagi yang bikin something yang holy shit gitu? Nah, holy shit moment lah gitu. Sampai saat itu sih gue, maksudnya holy shit di sini apa nih? Kayak dapat gede lagi, kayak mantep nih gitu. Nah di tahun 2024-nya gue dapat scoring series lagi. Itu Open BO2 kalau tahu. Oh berarti sekarang lu udah scoring film? Iya, ini series. Series, web series. Web series. Oke. Habis itu gue dapat film tuh di bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi layar lebar. Layar lebar, first time. Layar lebar. Cerita dong kalau web series sama layar lebar tuh bisa dapat berapa nih? Internet money-nya? Internet money-nya sih, gue nggak bilang ini internet money ya. Kenapa? Karena lo harus kerja kayak orang gila banget. Lihatnya muka gue kayak capek banget kan. Gila sih kayaknya sih gila. Iya gila. Jadi kayak gue rekor ngerjain satu film itu tuh 2 minggu cuy. Oke. Itu durasinya 100 menit lebih. Oke. Tapi untuk make a living itu oke banget. Karena itu rate-nya pasti naik. Setiap lu selesai ngerjain film pasti naik. Pasti naik. Apalagi filmnya meledak kan. Mungkin bisa naik 2-3 kali lipat. Oke. Lu dapetin pekerjaan pertama dari web series itu dari network berarti ya? Kenalan. Dari bikin konten. Gue udah bilang sama lu, link gue tuh gak ada sama sekali. Gue hanya anak biasa yang kacamata kuda. Gue lakuin apa yang harus gue lakuin aja sih. Gue gak punya link. Itu ditawarin dari DM? Direkturnya DM gue. Shit. Yoi. Oke. Nah semua film yang gue dapatkan seperti itu. Dan lu web series ini bisa dapat berapa? Gak usah kasih angka pastinya, berapa puluh, belas, ratus? Itu di atas 11 lah. Di atas 11. Di atas 11. Oke, kalau dekat ke half 100 juta gitu loh. Dekat ke 50 juta. Iya. Mirip tipis-tipis klis ya. Iya. Pokoknya gitu. Nah, kalau layar lebar? Layar lebar itu ya tergantung. Ada yang di atas 3 digit, ada yang di bawah itu. Tapi kan tetap itu masih gross kan, masih kasar kan. Itu belum net. Jadi kayak gue harus bayar pajak, gue harus kayak bayar player, bayar asisten gitu loh. I see. Nah, itu kan dapat jasanya. Iya, lo dapat royaltinya juga. Nah, kalau film tuh belum, di Indonesia belum. Tapi kayaknya publishing gue tuh bisa. Jadi scoring gue didaftarkan ke publishing. Misalkan nanti masuk ke Netflix ya gue tetap dapat royalti. I see. Ya, jadi kayak sebenarnya ini masih banyak yang belum gue ketahuin juga bang. Ini masih gue harus belajar lagi. Tapi tambang emasnya kayak gitu kurang lebih. Tambang emasnya kayak gitu ya. Dan lu lagi mau mengincar ke tambang emas itu. Iya. Oke, yang nggak bisa disebutkan di sini ya. Jangan dong. Jangan, nanti ditiru orang ya. Ditiru ntar bahaya nih. Nah berarti kalau orang yang suka main musik, saran lu adalah jangan di bubble-nya dia, jangan di tempurungnya dia. Kalau gue boleh lebih tepat adalah lo harus tahu masalah orang tuh apa. Karena musik itu bisnis sebenarnya. Oke, explain dikit. Oke, jadi gini. Ini lu ngomong bukan sama gue ya, karena kalau gue kan lumayan ngerti industri musik karena lu udah sharing kan. Ini ke orang yang, gue cuma jago main gitar. Gue cuma jago main piano. What will you say to them? Gue bilang jago lu tuh nggak menyelesaikan problem orang. Asik. Setuju nggak? Setuju. Mau lu jago kayak Jimi Hendrix juga nggak menyelesaikan problem orang. Tapi apa yang bikin jago kalian itu akhirnya bisa menyelesaikan problem orang adalah kita harus tahu namanya
psikologi audience. Jadi kayak itu adalah materi basic dari akademi kreator ya. Audience centric ya. Itu jujur itu awalnya cuma buat konten, tapi dalam setiap hari gue menerapkan itu. Audience centric itu. Iya, itu berguna banget. Itu the core of any business menurut gue ya. Oke, jadi lu jago main piano, tapi apa yang bisa lu tawarin? Lu jago main piano, misalkan lu main piano ke orang yang lagi stres. Itu kan artinya lu solve the problem, karena musik itu bikin orang lebih relax. Changing the emotion of the audience sebenarnya kan. Iya, abis itu deeper. Play with their emotion. Kita mainin emosi dia. Karena psikologi manusia kan pada dasarnya adalah emosi kan. Iya. Kita bermain di ranah situnya. Banyak orang nggak pernah bisa sadar ini. Mereka hanya bikin main musik yang penting enak, salah. Harusnya gimana? Ketika lo bikin lagu, lo harus tahu lo mau ngomong apa di sini. Terus bener-bener kenapa ini banyak yang bikin musik kadang-kadang sambil rokok atau bahkan di luar sana sambil ya you know lah. LSD dan lain-lain kan. Karena ngerti gue itu. Iya, ada sebuah state di otak. Ketika lu sampai di situ, apapun yang lu bikin itu bener-bener nyampe ke semua orang. Nah, pertanyaan gue, kan lu bilang tadi, lu jangan bikin musik cuman karena lu suka dan idealisme lu doang. Iya. Lu harus bikin musik yang menyelesaikan masalah orang. Betul. Menyelesaikan masalah orang tuh gimana cara mereka mulai berpikir abis nonton video ini gue akan bikin musik yang mulai menyelesaikan masalah orang instead of gue mainin lagu yang gue suka. Ya lebih peka ke lingkungan sekitar aja sih, karena hidup kan bukan hanya tentang diri sendiri ya. Jadi let's say gue suka anggap gue bisa main gitar, gue cukup jago lah main blues gitu. Betul. Ya kan? Gue harus ngapain nih? Gue ngeliat apa di sosial media apa gimana gitu. Jadi gini, kalau jago main blues, belum tentu lu tuh jago main ballad ya. So jangan pilih niche market ballad. Tapi lu kalau main blues harusnya lu jago kan. Yaudah, pakai jago lu untuk nge-solve orang. Jadi lu menghibur orang tersebut. Ya beda kan. Karena ada yang jago doang tapi orang kayak apaan sih. Tapi contoh ada yang bener jago mainnya, dan ketika orang nonton tuh dia memuaskan emosi orang tersebut. Jadi kayak memuaskan lah emosi dari audiens. Let's say gue jago main blues, gue harus mencari audiensnya. Apa yang harus gue pikirin? Apakah gue ngeliat TikTok ini lagi rame apa sih? Atau apa gitu? Bisa kayak gitu. Tapi tetap bangun ini aja, identitas. Jangan sampai kita hanya mau viral tapi kita lupa identitas kita siapa. Berarti kayak misalnya gue bikin lagu blues. Terus gue bikin blues untuk nemenin ngerokok. That's good. Kayak gitu, audience centric kayak gitu. Buat orang-orang yang lagi ngerokok bingung mau ngedengerin musik apa. Betul. Blues untuk misalnya ngekritik teman bangsat gitu. Bisa. Semua tuh nggak ada batas di dunia kreatif. Berarti kalau gue simpulin, lu bikin musik yang ngomongin sesuatu hal di luar dari diri lu tentang kondisi audiens lu. Boleh. Bisa. Blues patah hati, blues ini, blues itu, blues ini, blues itu. Bisa. Banyak. Dan caranya nggak hanya itu ya, banyak banget. Kasih cara satu lagi kalau misalnya gue yang pemain blues gitu, apalagi yang bisa gue lakuin? Jadilah orang yang berbeda, orang yang nggak sama kayak orang lain. Contoh kalau konteksnya gue pemain gitar blues. Ya misalkan lu main blues nih ya. Ya lu campur aja blues sama dangdut gitu misalkan. Kayak lagu yang lagi viral. Madu racun, garam dan madu ya. Itu kan sebenarnya nge-break persepsi orang. Dangdut sama hip hop nggak bisa disatuin, tapi digabungin sama dia. Jadi orang pas denger nih something yang baru nih. Dan satu lagi pendukungnya, market lagi saturasi. Kenapa? Karena di Indonesia tuh lagunya ballad terus. Orang tuh udah capek, masalah hidup udah banyak. Makanya sekarang tuh banyak ya konteksnya, mungkin contoh itu. Habis itu lo gabungin sama komedi gitu misalkan. Jadi musisi pelawak gitu loh. Itu oke banget sebenarnya. Dan kalau lo lihat kayak ada beberapa stand up komedian yang melakukan itu. Dia stand up komedian, dia jadi musisi. Contoh Raditya Dika kan. Nah itu streamsnya langsung kalau liatin lumayan loh. Raditya Dika bikin musik? Iya, sempat viral di TikTok kan. Ya sempat viral. Itu guys ya. Nah pertanyaan gue, apakah penting kita punya traffic sendiri juga untuk kita nge-boost musiknya kita? Perlu dong, harus. Jadi lu
Konten tuh perlu buat musisi. Wajib lah. Wajib. Yang jago-jago aja pada konten sekarang. Oke, cover gitu perlu. Perlu, tapi lo bawa ini dengan cara yang unik. Oke, jadi jangan plak-plakan misalnya lu nge-cover siapa. Iya, jangan. Contohnya misalnya lagu Little Wing-nya Jimi Hendrix gitu, lu ganti reggae. Bisa. Atau enggak mungkin kalau lu misalkan lu pemain violin, di lagu tuh nggak ada violin kan, itu kan ada solo-solonya kan, lu cover aja tuh, tapi dengan mainnya bagus ya, itu ada kemungkinan viral juga. Jadi antara lu mau menjadi yang berbeda atau lu mau jadi yang terbaik di dunia itu, mendingan jadi yang terbeda, karena lebih gampang. Iya, kalau lu bisa jadi terbaik, pasti akan ada orang yang mencoba untuk jadi lebih terbaik lagi. Sama lu rawan dijatuhin. Benar. Kalau gue tipikal orang yang suka main safe. Mungkin ada orang yang gaspol terus ya. Kalau gue ya udah nggak usah yang menjadi yang paling jago nggak apa-apa. Tapi yang jago-jago tuh under gue. Yoi, jadi lebih unik biar lebih safe. Betul. Karena safety can be fun. Wih, sedap.